Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada presentasi kali ini, di sini saya akan membahas mengenai konvolusi, di mana konvolusi ini merupakan salah satu subbab dari mata kuliah pengolahan sinyal digital. Pada presentasi kali ini, di sini saya akan mempraktikkan hmm, dengan tujuan yaitu memahami konsep dari konvolusi, kemudian memahami metode pengolahan sinyal pada sistem linier, dan mempraktikkan bagaimana cara mengolah sinyal dengan menggunakan metode konvolusi. Pertama-tama, apa sih konvolusi itu? Konvolusi pada sistem linier merupakan eh, salah satu metode pengolahan sinyal dengan istilah superposisi. Metode ini merupakan teknik dasar dari pengolahan sinyal digital yang menyederhanakan sinyal yang kompleks atau rumit menjadi sinyal-sinyal sederhana dan kemudian menganalisa sinyal-sinyal tersebut satu persatu. Hasilnya kemudian digabung dan didapatlah sinyal luaran yang diinginkan. Dengan prinsip ini, kita dapat mencoba menganalisa sinyal yang kompleks yang memiliki respon terhadap impuls, unit impuls sigma dari n untuk n sama dengan 0, didefinisikan sebagai berikut. Ini dengan grafiknya yaitu seperti ini. Kemudian, sementara respon frekuensi linear terhadap unit kompleks, unit unit impuls bisa berupa diberi simbol H, fungsi H, H dari N, dengan berbekal impuls respons H N ini, kita dapat menghitung atau menganalisa sembarang sinyal dengan menggunakan persamaan Y, eh, Y fungsi YN sama dengan sigma dari M dikurang 1 dengan J sama dengan 0, H fungsi HJ dikali N dikurang J. Dengan persamaan ini, kita akan bisa mengenal dengan nama penjelasan konvolusi atau convolution dan notasi penulisan yang lebih umum yaitu fungsi N sama dengan fungsi H dikonvolusikan dengan fungsi N. Simbol konvolusi ini bentuknya seperti penjumlahan diberi bulat. Kemudian untuk mencari nilai konvolusi di sini saya sudah menghitung untuk mencari nilai konvolusi dari Hn dan Yn dan Xn, maka kita misalkan nilai Hn yaitu 2, 3, 1 dan 4 deretnya, dan nilai Xn yaitu 1, 2, 3 dan 4. Untuk mencari konvolusi, fungsi Xn kita flip menjadi fungsi X minus N, yaitu hasilnya 4, 3, 2, 1. Kemudian fungsi Yn kita konvolusikan yaitu fungsi An dikonvolusi dengan fungsi Xn. Simbol konvolusi seperti ini. Kemudian kita hitung banyaknya deret dari H. Fungsi H yaitu ada 4, 0, 1, 2, 3, yaitu 4. Dan fungsi Xn sama dengan yaitu 4. Untuk mencari total konvolusi, total deret yang akan kita konvolusi, kita menggunakan rumus N sama dengan H ditambah X dikurang 1. Hasilnya itu 7. Maka deret yang perlu kita cari nilainya itu dari 0 sampai 6. Untuk mulai mencari konvolusinya, dimulai dari Y0. Y0 yaitu H0 dikali X0, yaitu nilainya H0 yaitu 2 dan X0 yaitu 1. Nilainya itu 2. Kemudian untuk mencari nilai Y1 kita menggunakan
X0 dikali H1 ditambah X1 dikali H0. X0-nya yaitu 2, kemudian H1-nya 2, ditambah X1-nya yaitu 3, dan H0-nya yaitu 1. Hasilnya itu 7. Kemudian kita teruskan sampai sampai deret yang kita hitung dari 0 sampai 6 habis dihitung. Kemudian kita satukan nilai-nilai yang tadi kita sudah dapatkan menjadi satu fungsi yn, yaitu dengan nilai deretnya itu 2, 7, 13, 23, 23, 16, dan 16. Nah, nilai ini bisa kita plot pada program Octave, dan ada dua cara, yaitu dengan cara manual, dan yang kedua yaitu dengan cara rumus konvolusinya atau fungsi konvolusinya yang ada di dalam program Octave. Deret-deret konvolusi yang tadi sudah dihitung bisa kita plot menjadi seperti ini. Untuk mencobanya, kita buka saja program Octave-nya. Cara pertama, bisa kita menggunakan perulangan for. Yang pertama, wajib menggunakan for all. Terus pada baris ketiga, kita definisikan fungsi H dan fungsi X-nya yang akan kita konvolusi. Kemudian, pada baris ke-6 dan ke-7, kita definisikan nilai M dan N, yaitu panjang dari fungsi H dan fungsi X. Kemudian pada baris ke-9, yaitu fungsi variabel L, kita definisikan dengan M dikurang N, M ditambah N dikurang 1, yaitu rumus untuk mencari total deret. Kemudian pada baris ke-9, kita mulai program perulangannya. Di sini terdapat dua perulangan. Pada perulangan pertama, for terluar yang ini, terdapat iterasi melalui elemen Y pada tiap iterasi dengan N yaitu 1 sampai panjang dari L. L-nya tuh yang ini. Kalau kita hitung tadi, L-nya yaitu sama dengan 7. Kemudian, Y, fungsi YN diinisialisasi menjadi 0. Kemudian pada loop kedua, loop terdalam, inner loop, terdapat iterasi pada elemen H. Untuk setiap nilai K sama dengan 1 sampai panjang M. M-nya itu yang ini, panjang dari H, yaitu 4. Jika N kurang 1 jika N kurang K ditambah 1 lebih dari 0, dan N kurang 1 kurang K ditambah 1 kurang dari sama dengan N, maka program akan memastikan untuk mengakses indeks yang valid saja dalam vektor X. Jika kondisinya benar, maka fungsi YN akan diperbarui dengan menambahkan rumus baru, yaitu K dikali XN dikurang K ditambah 1. Jika pada langkah ini akan mengalihkan elemen ke elemen K dari H dengan elemen X yang digeser posisinya K dikurang 1. Karena perhitungan indeksnya ada, yaitu N dikurang K ditambah 1. Dan menambahkannya ke nilai Y, fungsi YN pada saat ini. Kemudian pada baris ke-20, di sini kita plot menggunakan stem, yaitu diagram batang. Ketika program dijalankan, terlihat bahwa nilai-nilai yang tadi kita hitung bisa kita plot menggunakan perhitungan for yang tadi. Nilai-nilai ini bisa kita plot dengan cara yang cepat, yaitu dengan cara menggunakan fungsi konvolusi yang ada pada Octave. Fungsi konvolusi ini kita bisa gunakan dengan cara
Kita definisikan dulu fungsi yang akan kita konvolusi, yaitu pada kasus ini yaitu fungsi H dan fungsi X. Kemudian kita definisikan variabel Y dengan fungsi conv conv dengan nilai H dan nilai X yang akan kita konvolusi. Setelah kita definisikan fungsi tersebut, bisa langsung kita plot menggunakan stem, itu diagram batang. Hasilnya ya akan terlihat sama dengan nilai dengan cara yang kita gunakan sebelumnya, yaitu perulangan for. Hanya saja dengan menggunakan fungsi konvolusi pada oktav ini, kita dapat dengan cepat mencari nilai konvolusi dari dua deret sinyal. Dari kedua praktikum yang tadi dilakukan, bisa disimpulkan bahwa konvolusi adalah operasi matematika pada dua fungsi yang menghasilkan fungsi ketiga. Konvolusi didefinisikan sebagai integral hasil kali dua fungsi, setelah salah satunya dicerminkan terhadap sumbu Y dan digeser. Dalam program Octave, untuk menghitung dua fungsi yang dikonvolusi, bisa menggunakan fungsi konv. Sekian presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.